Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng sama Mas Eka pastinya. Dan di informasi kali ini Mas Eka masih menyampaikan seputaran PIP atau KIP nih kepada teman-teman semua ya. Ada yang nanya nih teman-teman nih, apakah kalau misalkan sebelumnya sudah pernah dapat kemudian tidak dapat, apakah masih bisa dapat lagi atau bisa diajukan lagi? Nah, pertanyaan semacam itu banyak ya, atau juga ada yang nanya, "Mas Eka, waktu di SD, SMP saya dapat, terus di, SMA ini belum dapat nih, apakah nanti di tahun besok saya bisa mengajukan lagi?" Nah, di video kali ini Mas Eka akan menginformasikannya ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka atau baru menemukan channel ini nih, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa join di Telegram Mas Eka, Instagram, dan di TikToknya Mas Eka. Karena di situ juga banyak informasi-informasi yang Mas Eka share seputaran PIP, KJP, DTKS. Pokoknya informasi-informasi tentang bantuan-bantuan sosial yang ada di sekolahan ya. Oke, langsung aja yuk masuk ke website PIP-nya. Nah, di sini sudah ada website PIP-nya. Seperti biasa Mas Eka nggak bosan-bosan, teman-teman bisa langsung akses pip.kemendikbud.go.id. Nah, di sini nanti ada keterangannya batas waktu cut off Dapodik untuk PIP 15 Agustus 2022. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya apakah bisa mengusulkan saat ini, bisa tapi datanya, sudah tidak diambil lagi, yang diambil itu per 15 Agustus. Kemudian diambilnya kapan Mas Eka? Nanti cut off-nya mungkinan dibuka lagi di awal semester kedua, antara di bulan Januari atau di bulan Februari ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengecek apakah teman-teman terdaftar atau tidak, silakan teman-teman bisa ngecek di sini ya, tinggal masukkan NISN, tahun lahir, kemudian bulan dan tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, kemudian dicari. Nah, oke, perihal pertanyaan yang tadi yang Mas Eka sampaikan, apakah bisa mendapatkan PIP-nya lagi kalau misalkan dia, sebelumnya dapat kemudian tidak dapat? Bisa, selama teman-teman nanti diusulkan oleh sekolahnya yang di saat ini atau teman-teman kembali mengusulkan lagi, ya. Jadi kalau misalkan nggak diusulkan, ya nggak akan dapat lagi gitu ya. Diusulkan ya teman-teman, diusulkan belum tentu diterima ya. Karena nanti yang menyeleksinya itu dari Puslavdik, bukan dari sekolah. Jadi sekolah hanya mengajukan, kira-kira, "Oh ini kira-kira layak nih untuk KIP atau menerima PIP." Nanti diajukan, nah masalah nanti diterima atau tidaknya itu bukan wewenangnya sekolah. Jadi setelah diajukan, kalau misalkan nanti diterima, maka nanti masuk ke SK pemberian atau SK nominasi, teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya berarti tidak dapat. "Pak, tapi saya udah punya bukunya," gitu kan. Ya walaupun punya bukunya kalau tidak diajukan lagi nggak akan dapat yang ini kan sifatnya bantuan. Bantuan itu, ada tiap tahunnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tahun ini sudah dapat nih, kemudian tahun depan nggak dapat, ya berarti itu sudah tidak masuk dalam penerimanya. Kalau misalkan pengen masuk lagi ke dalam penerimanya, ya teman-teman harus mengajukan lagi atau diajukan lagi. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa? Bisa, gitu kan, tergantung dari teman-teman diajukan atau tidak. Kalau misalkan tidak diajukan, ya berarti tidak dapat lagi, tapi kalau masih diajukan terus, ya dapat lagi. Ada kok yang dari kelas 1 SD sampai dengan kelas SMP, gitu, kemudian SMA, dia masih dapat gitu kan, masih dapat terus, bahkan sampai lanjut lagi ke KIP kuliahnya gitu, karena diajukan terus gitu. Nah, ada juga yang 2 tahun dapat, setahun tidak dapat, kemudian tahun depannya dapat lagi, tahun berikutnya tidak dapat lagi, ada yang seperti itu. Karena ya mungkin diajukannya seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi terjawab ya teman-teman ya, apakah bisa diajukan lagi? Bisa ya selama, diajukan lagi, ya bisa dapat lagi selama diajukan, gitu. Oke teman-teman, oke itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.